آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa ashabihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa ila hadrati murabbi arwahina wa masyayikhina wa walidina wa ghati al-zamani wa awali sa'iri awliya'illah wa awliya'i tis'a wa maulana rahmatullah sa'id amdal wa usulihi wa furu'ihi wa ila hajatina wa hajati abna'ina banatina khumsan ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani sahibi hadzal kitab. Al-Fatihah.
kita panjatkan puja-puji kehadirat Ilahi wa Rabbi, mulai dikumandangkan azan maghrib tadi kita memasuki tahun 1446 Hijriah. Kita masuk tahun baru dan alhamdulillah tadi dibacakan doa awal sana oleh Ustaz kita yang imami sholat maghrib tadi. Saya akan melanjutkan setelah tadi baca asar kita membacakan doa akhir sana, kemudian pada maghrib kita ngamini doa awal sana. Maka ketika kita memasuki 1 Muharram, kita dianjurkan jamaah sekalian agar minum susu putih. Kita minum susu, waktunya mulai setelah maghrib ini sampai menjelang subuh nanti. Kita minum susu itu tafakulan, wong Jawa ngarani ampe ketularan. Moga-moga tahun kita 1446 Hijriah ini jadi tahun putih, tahun yang bersih, tahun yang kita diberi kemampuan untuk melakukan kebajikan, untuk meninggalkan kejelekan. Dan mulai maghrib ini sampai Selasa lagi merupakan hari-hari istimewa. 10 harinya bulan Muharram, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, Senin sore jam 6. Itu hari-hari istimewa yang kita diperintahkan untuk melakukan kebajikan, banyak menengadahkan tangan, banyak berbagi. Sebenarnya kita selaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diprioritaskan oleh Allah, diberi waktu setiap tahun 10 hari 3 kali. Waktu 10 hari 3 kali itu hari-hari istimewa. Pertama adalah 10 harinya bulan Muharram, mulai azan maghrib tadi sampai hari yang ke-10. Hari yang ke-10 itu namanya hari Asyura. Pada hari Asyura itu kita disunahkan untuk berpuasa, poso suro, wong Jawa ngarani puasa Asyura. Diawali dengan hari Tasu'a, puasa Tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9, Asyura itu tanggal 10. Di samping kita berpuasa, kita diperintahkan untuk berbagi kepada orang-orang yang ekonominya lemah. Jadi di awal Muharram ini kita minum susu, tafakur. Moga-moga hati kita dijadikan hati yang bersih, dijadikan hati yang bersinar. Kemudian dilanjutkan 10 hari ini jangan sampai kita berani melakukan yang makruh, lebih-lebih yang haram.
kalau guru-guru kita nggak berani melakukan yang makruh, kita upayakan agar kita nggak berani melakukan yang haram, syukur bisa meninggalkan yang makruh. Lalu kedua, jamaah sekalian, 10 harinya bulan Ramadan dari tanggal 21 sampai habis Ramadan itu hari-hari istimewa. Puncaknya adalah tanggal 27, tapi nggak ditetapkan tanggal 27. Puncaknya adalah hari atau malam di mana Qadar itu turun, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Lalu yang ketiga, jamaah sekalian, 10 harinya bulan Dzulhijjah yang kemarin sudah lewat, yang puncaknya adalah hari Arafah, di mana kita kemarin puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, diawali dengan tanggal 8 Dzulhijjah yang namanya hari Tarwiyah, dan puncaknya adalah Yauman Nahar, riwayat besar. Para jamaah rahimakumullah, sekarang kita melanjutkan kajian kita Syarah Sulamat Tauhid sampai pada halaman ke-8. Imam An-Nawawi dahului kita dengan bahasa kitabnya, bahasa tulisan atau arba'un atau papat. Kemarin Imam An-Nawawi menerangkan tentang surga, tentang surga yang kita wajib percaya dengan adanya surga. Yang surga itu kemarin diterangkan oleh Imam An-Nawawi, wahya sab'un. Surga itu ono betul macam. Kemarin sudah saya baca, jamaah sekalian. Kemudian ada huruf atau au, sab'un au arba'un. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan papat. Rajahu nganggep onjol, nganggep kuat pendapat surga 4 ini sobat jamaatul ulama akeh. Liqaulihi ta'ala, karena ana dawe Allah Ta'ala, wa liman khafa maqama rabbih jannatan, wa liman khafa yang iku diperuntukkan wong sing wedi maqama rabbih ing kedudukane pengerane wong, diperuntukkan bagi orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperuntukkan? Jannatani, 2 surga. Niki nek diwaca mubtada khobar jannatani niki dadi mubtada muakhar ya. 5 itu jadi khobar muqaddam. Enten 2 surga yang diperuntukkan bagi orang yang punya rasa takut kepada Allah.
Orang yang punya rasa takut kepada Allah itu orang yang tidak berani absen dalam menjalankan tugas, tidak berani absen. Ada perintah dia tidak berani kalau tidak melakukan. Saya tadi jamaah lihat orang yang tidak melakukan perintah tapi manggilnya jalan macet. Saya naik mobil di depan jalan kemudian merasakan adanya orang yang berdiri di jalan ini, di gang ini, merasa terganggu tapi tidak berani matur, tidak wani ngomong. Untuk itu mandek kawan itu masuk masjid. Saya takbir ketika imam membaca Fatihah rakaat kedua. Jadi saya tadi nggak menangi taharrukul imam, nggak menangi takbiratul ihramnya imam. Guru-guru kita dulu kalau sholat nggak menangi takbiratul ihramnya imam, merasa dosa. Berarti saya bukan kelompoknya orang yang khawfa maqama rabbi. Allah berfirman wa liman khawfa maqama rabbi. Bagi orang yang merasa takut kepada Allah itu disediakan jannatan, 2 surga. Saya tidak termasuk, tapi hati saya matur. Ini bukan karena pulau ini karena embong itu para jemaah termasuk rahimahullah. Jalan itu walaupun kita upayakan, kita berangkat awal tapi nggak ngerti di jalan ada kemacetan, sehingga kalau saya tadi ngomong aku gak masuk kelompoknya khawfa maqama rabbi. Insya Allah di 10 kali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena gak saya sengaja, karena saya sudah merencanakan berangkat awal gitu ya. Insya Allah berubur, moga-moga dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jannatani yang dimaksudkan adalah jannatul na'im wa jannatul ma'wa. 2 surga itu pertama adalah jannatul na'im, kedua adalah jannatul ma'wa. Surga gone nikmat lan surga tempat tinggal. Sumakola. Kemudian Allah berfirman, wa min dunihima jannatan, wa min dunihima lan saliyane jannatani, 2 surga, jannatul na'im lan jannatul ma'wa. Jannatul adnin yaitu surga Aden, wa jannatul firdausi lan surga Firdaus. Ini pendapat yang kedua sebenarnya tentang surga. Yang kemarin saya baca, saya tidak bisa menerangkan, saya hanya baca ada 7 surga itu. Tapi ada pendapat lain diambil dari dawuh Allah subhanahu wa ta'ala 4 jannah. Kemudian jamaah sekalian, Masya Allah, kama qala ba'du
Kama qala ba'dul mufassirin kaya sing ngendikaaken kaya sing dingendikaaken oleh sebagian para ahli tafsir, yaitu 4 surga itu. Wahada utawi iki pendapat yang kedua, surga yang jumlahnya 4 itu madhaba ilaihi jumhur, pendapat dhahaba sing dipilih ilaihi nang pendapat iki sapa al jumhur ulama. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama kemarin surga itu 7 macam. Yang kedua sekarang yang menerangkan surga itu 4 macam. Dan kemudian Imam An-Nawawi Al-Bandani yang menulis kitab ini melanjutkan keterangannya ada huruf atau lagi au utawa jannatul wahidatul, surga siji. Surga itu ya swarga, siji itu ya surga itu. Kita nggak mempermasalahkan apa ya itu, apa ya dapat, apa ya siji, yang kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli jannah. Allahumma amin. Kita jadi ahli surga. Kalau orang Islam mesti jadi ahli surga. Besok itu ada 2 tempat. Yang pertama adalah neraka. Na'udzubillah. Neraka itu diperuntukkan buat orang-orang kafir. Orang kafir yang masuk neraka itu jamaah khalidina fiha, selamanya di neraka. Atau neraka itu diperuntukkan orang Islam juga. Orang Islam tapi kurang hati-hati jadi muslim, sehingga ketika timbangan amal kita ditimbang, kan amal kita besok ditimbang. Timbangan amal itu seperti timbangannya emas, bukan seperti timbangannya beras. 2 piringan timbangannya itu. Aman sakulat mawazinu bahwa bisa irohnya. Barang siapa yang timbangan amalnya itu berbobot, ketika ditimbang amal kita yang berat itu yang kanan, maka bahwa bisa irohnya, dia hidup dalam keridhaan Allah, surga tempatnya. Kata mampir rokok. Mudah-mudahan kita masuk kelompok ini. Atau jangan-jangan kita masuk kelompok yang didahulukan oleh Allah. Adapun orang yang timbangan amalnya enteng, muslim dia orang Islam, tapi timbangan amalnya enteng. Sekanan di luhur, nggak berbobot. Hawiyah, dia masuk hawiyah. Hawiyah itu apa? Hawiyah itu tempat yang oleh Allah diterangkan. Tapi sebelum Allah menerangkan apa itu hawiyah, Allah nanya kan Nabi, wa ma adraka ma hiya? Muhammad berrukun apa hawiyah itu? Pakai nanya dulu sebelum kajian Nabi jawab,
narun hamia. Allah jawab hamia itu neraka sing banget panas. Neraka itu yang sangat dan sangat panas jawabnya. Bukan tempat kita ya. Saya dulu ngaji dasar, kiai saya, ustaz saya merintah kami para santri yang ngaji tapi gurau, ngaji tapi omong-omongan. Semprot ini dikeluh, semprot ini perkesan. Ada semprot dulu itu ngaji nggak pakai listrik ya, pakai lampu gantung, kena diambil ditaruh di meja, kena ditinggikan digantung. Bagi kami santri yang beling disuruh megang semprot, tidak sekedar dipegang, perkesan semprot. Nggak ada yang berani berkesan. Bukan nyentuh apinya, nyentuh semprotnya. Ini semprot di kota berkes. Nggak ada yang berani. Lekun kawani berkes semprot. Kau ngaji aja kuliah, kau ngaji, tapi nggak mau coba pelajaran. Dulu ngaji itu ngaji sorokan ya. Ngaji sorokan itu ada anak sampai 20 anak itu ngaji bawa kitab masing-masing, pelajarannya nggak sama ya. Itu namanya ngaji sorokan. Nanti datang ke Ustaz, baca pelajaran yang kemarin, didengarkan oleh Ustaz benar, ditambah pelajaran. Kemudian santri yang kedua maju, jadi membutuhkan waktu banyak. Ngaji sekarang itu jarang yang sorokan. Panjenengan sekarang itu ngaji jangan ada yang baca saya. Panjenengan nggak pakai baca. Ini namanya bukan ngaji sorokan. Panjenengan ngaji klasikan. Ngaji klasikan. Panjenengan nggak pakai megang kitab. Sebenarnya yang baik jangan ada panjenengan ya pegang kitab dan orang tu baru so waktu kita putih ya memang kita putih dan apa kita putih jadi kita putih ya putih kita putih ada kitab itu yang nggak putih ya. Putih, kitab putih itu kitab Sunnah terjemahan. Ada sahabat ulama taufik yang diterjemah begitu ya. Sebut kamu dimarahi oleh ustaz kami ngaji tapi guyon. Mohon maaf teman-teman yang ziarah ke Maulana rahmatullah, jenengan datang ke Ampel ini perlunya tabarukan, sowan dan bersunan. Tujuannya bersunan. Sekarang banyak orang yang bersunan itu waktunya untuk bersunan hanya 1/100, hanya 1%. Yang 99% digawe apa? Digawe manfaatno HP. Kalau basuhan bisa kita
melihat beliau marah beliau. Maksudnya marah kepada orang yang berziarah tapi habian. Dulu zaman dia tahun 98 saya dikersana Allah soal tentang Nabi. Di sana nggak diperbolehkan ambil gambar. Waktu itu zaman dia saya belum punya HP. Ada teman saya yang sudah punya HP. Dia seorang dokter. Ya pantas saya juga HP. Tapi sekarang berkembang setiap orang punya HP. Diharapkan zaman kita nggak menggunakan HP kita untuk ambil gambar. Kita ziarah yang pesantren nggak usah lah ngambil gambar. Kalau untuk kenangan ya kenangan itu kapan awak dewi buka nonton waktu ini padat kan. Nah kalau kita selalu HP yang mana HP yang gambar, HP yang digaya foto itu menjadikan timbangan amal kita enteng. Kalau HP yang digunakan untuk melihat ini atau untuk melihat ini, kalau begini kan terangnya, kalau begini kecil-kecil tulisan nggak apa-apa ini ya. Di dalam masjid saya bahwa ini nggak apa-apa ya. Ini perintah jamaah, kita diperintahkan agar nggak lepas dari Al-Quranul Karim. Agar gak lepas dari Al-Quranul Karim, Allah memberikan kemudahan kepada kita sekarang di mana saja kita bisa membaca Al-Quran. Labaksa, bukan orang-orang. Tapi kalau HP itu kita gunakan untuk melihat video, na'udzubillah, nonton film, na'udzubillah, film yang terlarang, maka menjadikan besok ketika amal kita ditimbang gini itu khobat timbangan amal kita enteng. Kalau enteng tempat kita mau gak mau walaupun kamu muslim wa'umuhu habiyah gone di neraka. Neraka itu jelas kita tidak kuat ya. Karenanya kita harus bagi waktu kita gunakan yang baik-baik saja. Lebih-lebih kita sekarang memasuki tahun baru. Awalano tahun barumu dengan aktivitas sing apik. Sampai melakukan kegiatan sing terlarang sehingga kita besok nggak sampai masuk neraka. Tapi bagaimanapun juga walaupun termasuk neraka, kalau dia muslim maka dia nggak kholid di neraka, nggak kholidina fiha, nggak selamanya. Kalau sudah waktunya, artinya sudah waktunya itu dosa-dosanya sudah habis, maka kita dibawa ke telaga kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dimandiin oleh malaikat pakai air telaganya kanjeng Nabi, kemudian kita dimasukkan surga. Sebab apa? Sebab dia muslim, sebab dia mukmin. Karena itu nikmat iman itu merupakan nikmat yang paling tinggi. Para jamaah rahimahullah, kemudian
Wadil asma'u kulluha utawi nama-nama iki kulluha kabeh nama-nama surga itu iku jariyatun lumaku alaiha ing atase al-jannah ing atase surga berlaku nama-nama itu. Walaupun pertama kemarin ada 7 nama, kemudian di awal pengajian tadi ada 4 nama disambung dengan 1 nama surga. Itu semuanya jariyah lumaku kanggo nama-nama surga. Litahaku kima'aniha karena nyatane artinya nama-nama itu biha ing dalam surga. Ilyas tuku krono bener ala jami'i ing ngates sekabehane macemne surga apa jannatu adnin surga adn surga panggonan ai ma'wan mukminin tegese panggonane wong mukmin. Kita kan orang mukmin dan kita matur kepada Allah agar iman kita enggak lepas dari kita. Setiap kali kita akan mengakhiri sholat, kita mesti matur kepada Allah, tapi qalbi ala dini, tetepkan Gusti hati kula pada agama panjenengan. Itu disyariatkan agar kita jadi mukmin itu sampai akhir hayat jamaah. Wajanatul khuldi langsung kahul surga kelanggengan. Ada nama lagi Darussalam, tempat keselamatan. Li'anna jami'aha krono satemene sekabehane surgawi iku ilkhuludi kanggo tempat kelanggengan. Orang yang masuk surga itu mesti selamanya di surga. Nggak ada orang masuk surga kemudian dipindahkan ke neraka, nggak ada. Kalau orang masuk neraka itu pada akhirnya karena dia punya iman dipindahkan ke surga. Cuma kita mohon ya, Gusti, kalau mau sampai diampun neraka, kita mohon agar gak mampir nang neraka. Nek gak mampir nang neraka, iso bagi waktu. Mohon maaf ya, saya kalau butuh itu hajat. Saya butuh pipis yang ke toilet. Ini sudah mandi kurang 10 menit, bahkan mandi kurang 5 menit. Saya terpaksa ke toilet itu jangan. Tapi dari sini ke toilet melewati teman-teman. Teman-teman itu saudara saya yang berangkat dari rumahnya. Nang di Mbak, nang Ampel, nang di Mas, nang Ampel. Maghrib kurang 10 menit dia kemudian lalu duduk di sini. Saya mohon agar teman-teman panjenengan ini derek dulu al-muslimu al-muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. Diharapkan pulau ngilingan panjenengan ngimungakan dulu. Ini sudah maghrib kurang 10 menit. Atau ini sudah isya kurang 10 menit. Siap-siap harus duwe waktu.
wis wudu, siap-siap wis niat kita di rumah masjid. Kecuali ibu-ibu yang memang disiapkan tempat di sini ya. Di sini ini Serambi, kalau di sana masjid. Kalau kita di dalam masjid kita bisa niat iktikaf ya. Namun orang itu kalau belum mati belum tahu. Orang yang belum mati itu masih hidup. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, an-nasu niyamun ila matun tabahu, menungsa iki turu. Kula panjenengan iki sedaya sing iki lumpuh, sing ibu-ibu menika sedang berdiri iku turu. Ila matun tabahu, ila matu menungsa iki wis mati, kita baru keliling ketang. Nek wis mati baru ya. Kita kalau sudah mati baru tahu ya. Juga diharapkan jamaah kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh murabbi kita. Kita perlu jamaah punya murabbi itu bimbing. Murabbi itu guru yang bimbing kita. Kalau kita punya guru pembimbing, kita tidak akan jalan-jalan sembrono. Saya pernah sudah pulang dari pondok. Saya sudah tinggal di rumah ikut orang tua saya. Saya ketemu guru saya, Allahyarham Kiai Hamid Rasulullah. Itu guru murabbi. Saya ketemu guru ya. Selawan saya ngejar salim sama beliau, nggak mau beliau. Minggu saya kejar, nggak mau, sampai 3 kali ya. Saya selamat lagi, nggak mau. Saya mikir, sarau, wah kalau lumayan ini. Ternyata ketika saya selama ketika nggak mau dan saya kaget bangun saya tani dulu lagi asal kurang 10 menit. Innalillahi, aku turun asal kurang 10 menit turun sholat zuhur. Itu didatangi oleh beliau. Didatangi tapi beliau nggak mau selamat. Aku turun sholat, saya lari ke kamar mandi, lari ke tempat wudhu. Masih boleh, belum ada azan, itu boleh sholat zuhur, bukan kodok. Sholat zuhur ada orang sholat itu adaan, ada orang itu sholat kodokan. Saya tadi mikir ya, aku menangis muadet dari Pakistan sampai ke sini itu muadet. Hati saya matur dengan baru menangis. Jamaah orang kalau ketinggalan jamaah itu rugi kan. Alhamdulillah hati saya matur kepada Allah, diijabah oleh Allah. Saya keluar mobil itu sudah mancing maghrib. Saya masih di dalam mobil. Itu saya sudah takjil, saya bawa itu kurma dan ini susu dan macam disunatkan kita minum susu putih. Saya berharap teman-teman nanti beli susu
ini ya pakai susu yang putih. Apapun, moga-moga hati kita dijadikan hati yang putih bersih. Para jamaah, mari kita dibatasi sampai maghrib. Saya harus berhenti, harus taat peraturan pengajian di masjid. Itu harus manjing, jonerem, saya harus berhenti. Tidak berhenti, memohon kepada Allah, mudah-mudahan ngaji kita membuahkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ba'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma antal al-qadir qadimul awwal wa ala fadlika al-azim wa karim bijudika al-amin al-awwal wa ala al-jadidin qad ataba nas'aluka al-ismata fihi min asy-syaitani wa awliya'i wal 'auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bisu wal istighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.